Yang datang pagi ini dengan membawa masalah, saya boleh lihat tangannya. Wow. Yang datang gak punya masalah. Berapa banyak yang punya masalah dan rindu mengalami mujizat? Wow, luar biasa. Karena Yesus yang kita sembah dulu, sekarang sampai selama-lamanya tidak berubah. Dan saudara, justru di dalam saat-saat di mana kita mengalami masalah, kita sungguh-sungguh mengalami bahwa Yesus yang kita sembah itu hidup. Nah, bagaimana kita bisa mengalami Dia Allah penyembuh kita kalau kita nggak pernah sakit? Bagaimana kita mengalami Dia Allah yang memberkati kalau kita nggak pernah mengalami yang namanya kita kekurangan? Bagaimana kita bisa mengalami Allah yang memulihkan kalau kita nggak pernah mengalami masalah? Dan hari ini kita mau belajar sama-sama bagaimana kita bisa mengalami mujizat di dalam setiap area kehidupan kita. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ingat, kita mungkin pernah ketemu sama konselor, sama ketua sel kita, sama gembala kita. Lalu kita cerita masalah kita dengan harapan kita mendapat jalan keluar. Saudara, kadang-kala di beberapa sesi, gembalanya cuma ngomong ini, ya sudah Pak, Ibu doa aja. Wah, di hati kita udah jauh-jauh datang, udah cerita panjang lebar, jawabannya cuma doa aja. Lalu kita datang lagi, saudara. Yang kedua, pendeta kita bilang begini, ya udah Bapak sama Ibu beriman aja, diimanin aja. Lah, kita pulang itu gimana caranya ya mengimani itu ya? Jadi sesuatu yang kadang-kala abstrak. Kita tahu iman itu percaya. Ya kita datang ke gereja ya karena kita percaya. Cuma sehari-harinya bagaimana? Nah, akhirnya dalam perjalanan kekristenan saya temukan bahwa saudara nggak selalu harus lewati step ini. Kadang-kadang Tuhan bisa sembuhkan, Tuhan bisa tolong kita, Tuhan bisa buat mujizat secara instan. Tapi kadang-kadang Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita. Tuhan mau karakter kita dibuild, dibangun. Karena waktu Tuhan berkati seketika, ada orang yang nggak siap, saudara. Malah semakin diberkati, semakin jauh dari Tuhan. Karena goal kita cuma satu, jadi serupa dengan Kristus. Jadi Tuhan tertarik bentuk karakter kita. Nah, saudara, saya sederhanakan, saudara, mujizat bisa terjadi saat saudara sekarang dengar firman Tuhan. Tapi saudara, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Saudara, dalam Alkitab kita baca bagaimana iman seseorang yang menyembuhkan orang tersebut. Jadi semakin banyak saudara dengar firman, semakin iman itu timbul. Kalau saudara dengar berita yang menakutkan, saudara jadi takut. Saudara dengar berita yang lucu, saudara ketawa. Tapi waktu saudara dengar kebenaran firman Tuhan yang hidup, iman saudara dibangkitkan. Nah, banyak orang senang dengar firman Tuhan, tapi ada orang yang 10 tahun di gereja, hidupnya nggak berubah. Karena dia cuma sebatas dia dengar firman. Tapi langkah yang kedua dari iman, saudara harus belajar percaya apa yang saudara dengar. Yang namanya percaya itu taat 100%. Katakan sama-sama, mempercayai firman. Setelah saudara percaya, saudara baru bisa minta apa yang saudara percaya. Setelah saudara minta itu, Tuhan bilang dalam Yohanes 16, sampai saat ini kamu belum meminta apapun juga. Mintalah, maka kamu akan menerimanya supaya sukacitamu penuh. Kalau saudara ngerti rahasia dalam meminta, saudara meminta itu luar biasa loh. Salomo dia tahu bagaimana meminta yang benar. Waktu dia minta hikmat, Tuhan bilang ini, Salomo, hikmat itu satu paket. Karena kamu minta hikmat, maka aku berikan kepadamu kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Sehingga sebelum dan sesudah engkau tidak ada raja yang sekaya engkau. Saudara, Esther tahu minta yang benar. Makanya saudara itu nggak gampang-gampang, saudara. Ratu sendiri ketemu suami, saudara mesti ada restu dulu. Tapi waktu dia disertai Tuhan, dia tahu bagaimana meminta yang benar. Dia minta bangsanya diselamatkan. Raja ulurkan tongkat dan dia bilang gini, bahkan setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kalau kita tahu meminta yang benar, meminta atas dasar iman. Karena kita dengar firman yang benar, maka permintaan itu akan diberikan. Karena firman Tuhan bilang ini, minta, maka kamu akan diberikan. Jadi setelah kita dengar firman, kita perlu percaya apa yang kita dengar, kita minta apa yang kita percaya, berapa banyak kita akan menerima. Kita semua pasti akan menerimanya. Kita menerima apa yang kita minta. Saudara, kadang-kala doa kita udah punya sikap. Menerima itu bukan berarti begini. Menerima sesuatu yang aktif dari kata lambano. Saudara mesti punya good attitude. Saudara mesti sabar. Saudara mesti tekun. Ada orang yang kadang-kali Tuhan mau tolong tinggal sehari lagi, tapi dia nyerah. Dari ratusan orang, saudara, Alkitab catat 500 orang. Lihat Yesus, saudara, naik ke atas. Tapi yang tunggu cuma berapa? 120 orang. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus. Yang kabur berapa? 380. Saya percaya di sini semua orang-orang yang sabar. Haleluya. Saudara, setelah kita minta, kita terima, tapi belum datang-datang. Udah sabar, Pak. Udah tekun, Pak. Udah 5 tahun kita doa, Pak. Saudara harus belajar melihat bahwa firman itu jadi kenyataan. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Bagaimana kita melihat firman. Biasa saudara cuma belajar dengar, iman timbul. Sekarang kita mau visualize.
saudara, ada kuasa yang besar saat kita belajar melihat firman. Setelah kita lihat itu terjadi, saudara mesti belajar confess firman. Saudara mesti belajar perkatakan setiap ayat yang ada di firman. Saudara, kadang-kala utang orang kita hafalin, dia utang $200, dia utang 150 belum bayar, dia nyakitin gua dulu 5 Desember 89. Kita masih ingat tuh, saudara. Kita ungkit-ungkit, tapi firman suka lupa. Firman harus ada di hati kita. Saudara harus ucapkan, karena firman Tuhan katakan mujizat dekat di mulut kita. Haleluya. Saudara, ada 7.000 janji dalam firman Tuhan. Ada yang kira-kira hafal 10 janji? Wah, nggak ada, saudara. Oh, lebih dari 10. Luar biasa. Saudara mesti confess tiap pagi. Tadi kita mesbah berdua pagi. Saudara, kita udah jalan 2 minggu sama-sama. Saya perkatakan firman. Saya bilang, Lord, this is the day that you have made. And I will rejoice and be glad in it. Ini hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Ini hari yang penuh dengan mujizat. Saya mulai perkatakan apa yang ada di firman Tuhan. Setelah saya mulai perkatakan, saudara, saya mulai melakukan apa yang jadi bagian saya. Kita doakan pasangan kita berubah, tapi kita harus lakukan apa yang jadi bagian kita. Kita harus berubah. Lalu yang terakhir adalah kita bersyukur bahwa semua yang firman Tuhan katakan pasti akan terjadi. Saudara, ada kuasa yang besar di balik ucapan syukur. Saudara masih ingat waktu Yesus mau kasih makan 5.000 orang, laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saudara, cuma bisa ada 2 ikan dan 5 roti. Di tangan Yesus diangkat itu, dan Alkitab tulis Yesus mengucap syukur. Dia bersyukur kepada Allah, lalu dia mulai membagi-bagikan. Start with what you have. Waktu dia mulai bagikan, waktu dia mulai bersyukur, atmosfer mujizat mengalir, saudara. Dan dikasih makan, saudara, nggak habis-habis, sampai sisa 12 bakul. Waktu Yesus mau bangkitkan Lazarus, saudara, dia mengadahkan wajahnya, dia mengangkat tangannya, dia bilang, aku bersyukur kepadamu, Bapa yang punya langit bumi beserta segala isinya. Waktu dia bilang, aku bersyukur, atmosfer mujizat mengalir. Saudara, waktu kita bersyukur, saudara, itu seperti keran air yang dibukakan dan berkatakan mengalir. Tuhan bertata di atas syukur daripada umatnya, di atas pujian daripada umatnya. Sehingga saudara, saya yakinkan bahwa setiap saat hati saya melimpah dengan syukur. Ada masa-masa yang gak enak, tapi saya mengerti waktu kita bersyukur ada atmosfer mujizat yang dilepaskan. Saudara, waktu dia mulai bersyukur, dia bilang, Lazarus bangkit, keluar. Lazarus yang sudah mati beberapa hari, Lazarus yang sudah berbau, bangkit. Hari ini kalau saudara mengalami kematian di dalam keluarga, udah gak ada cinta. Saya layani banyak couples. Ya udah Pak, kita udah kayak teman aja, udah gak ada cinta. Ada yang bisnisnya mati, ada yang keuangannya mati. Tapi waktu saudara bersyukur, ada atmosfer mujizat yang menghidupkan. Yang percaya katakan amin. Saudara, kita ulang sama, mau beri tepuk tangan, kita beri tepuk tangan untuk Yesus Tuhan.